semuanya, selamat hari apa ini? Selamat hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya berempat, tinggal bertiga. Gak ada Rian sih. Karena Rian lagi ada urusan juga Iya, kebetulan. lagi ngurusin bisnis. Enggak. Kita tuh dapat kabar kalau keluarganya Rian, neneknya Rian Serius? tercinta, betul. Sekarang ini sedang sakit sekali. Ya. Tadi pagi kita dapat kabar kalau Rian harus mengunjungi ya keluarganya, yang dimana sekarang ini neneknya sedang sangat membutuhkan keluarganya, dan kita berdoa supaya pagi ini Rian Ibram bersama dengan keluarga diberikan kekuatan karena mereka sudah berkumpul. Mudah-mudahan sehat ya neneknya Diberi ya. ketabahan, Allah memberikan yang terbaik buat Kesembuhan. neneknya. Iya, betul. Dan tiada lain tiada bukan, tidak pernah bosan kami menyuguhkan hiburan untuk pemirsa Sobat Ambiar. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ada di rumah, tolong ya ditaruh dulu pekerjaannya, nonton kita. Atau Lagi cari duit bapak-bapak ibu-ibunya. Nggak, tapi kakak pagi hari ini tuh betul-betul sangat, stunning ya. ya maksudnya tuh kayak ini ya, kayak penyanyi, aduh siapa tuh? Then a hero comes along with the strength to carry on, and you finally feel fine. salah. And you know you can survive. Tapi seru banget pagi hari ini. Sini dong, lu tuh ngapain lu kesono? Bukan, gue dipanggil bintang tamu, ketemu dipanggil nggak? Kalau nggak dia mau keluar. Pagi hari Tolong dong. Pagi hari ini kasih aku yang single-single yang ganteng-ganteng, please. ini. Nanti marah loh, Siapa? Aa Rian. Tapi pagi hari ini memang banyak yang ganteng-ganteng loh, King. Udah ganteng single lagi. Terus Kak sendiri lagi kayak Dewi Persik. Ini Yakin sendiri. Oh, aku sendiri dong. Ya. Tapi kalau jomblo itu belum tentu dia sendiri gitu ya. Enggak, dia jomblo memang. Ya, aku nggak jomblo, Ini pacarku banyak. Pagi ini udah ganteng single, ganteng-ganteng single. Loh, kalau misalkan emang kalau sendiri itu bisa dibilang jomblo belum tentu, kita nggak pernah tahu. Siapa? Pokoknya tema kali ini adalah single abadi. King Nasar single, saya single, dia single. Seperti aktor ganteng. Ganteng. Aktor ganteng. Aktor ganteng yang dicap playboy. Udah lama nggak lihat yang ganteng-ganteng. Oh. Ini adalah aktor ganteng yang dicap playboy. Tapi nggak apa-apa, mendingan playboy. Yang penting normal. Inilah Zack Lee. Yang tak kasar menahan rinduku, terpesona bukannya pandangan bersama. Yang tak kasar menahan rinduku. Iya. Bukan bener Kita kan kata bertiga kita? mengucapkan, udah cepetan Yus. Kita Langsung bertiga terima langsung. kasih. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Jack, sabar. Kalau nunduk tuh Jack, gak lu usah yang sampai ke kemana-mana bawah. kok. Geragas Iya, bener kalau lu. jangan gitu dong, didorong-dorong. Jangan dong. Sebentar. Jack Lee tanya terima kasih buat apa katanya. Kita setiap bintang tamu yang hadir di pagi-pagi Ambiar, Kita mengucapkan always say terima thank you so much. Always thank you. Iya, karena memberikan waktu buat kita untuk di pagi-pagi. Betul. Terima kasih saya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama lah. Podo-podo. Jack Lee tuh nggak berubah loh dari dulu sampai sekarang, lihat dia tetap awet muda. Tetap awet Amin. muda, tetap ganteng, dan tetap dicap playboy karena sering acting bad boy. Kita lihat ini. Oh wow. Gantengnya Zack Lee tuh kayak gantengnya gue 10 tahun lalu. Apa, ulangi lagi, bagaimana? 10 tahun lalu gue ganteng begini. Siapa? Zack Lee. Jangan fitnah lu, kesian Jack Lee. 10 tahun yang lalu. Enggak, dari dulu 10 tahun yang lalu tetap aja lu botak dulu. Tapi nyata. Tapi mengenai playboy dan bad boy, memerankan sebagai bad boy atau playboy sih? Bad boy. Bad boy ya. Itu kan pasti ada suka dukanya. Jadi kayak gimana sih suka duka seorang aktor? Zack Lee. Jadi aktor apa suka dukanya? Apa ya? Mungkin Ada sukanya dong, Mas. Ayah suka, mungkin emang pinter memerankan peran yang seperti itu. Karena memang karakternya ya. Yes and no, ya kan? Yes and no. Cuman mungkin juga lebih juga di stereotype ya. Jadi kita yang karena dari suka main yang berantem apa, jadi untuk sepanjangnya
Jadi begitu terus misalnya gitu. Zack Lee sepanjang menjadi aktor, penonton kira-kira sukanya jadi bad boy atau jadi playboy? Kira-kira I don't know, mesti tanya penonton. yang Zack Lee suka temuin. Nggak pernah dibahas sih. Tapi karakter yang pas buat Mas Zack Lee sendiri. Aku rasa sebagai aktor harusnya bisa memainkan semua ya? segala Ya. Segala peran ya. I played a lot of drama juga waktu. Ya antagonis, protagonis oke lah ya gitu ya. Ya di saat ada suka pasti kan juga ada duka. Kalau bicara dukanya apa sebagai aktor selama ini? Mungkin industri yang bisa lebih mendukung dari pemerintahan untuk perfilman kita maju, untuk jam kerja, untuk Kerjanya harus jelas gitu. ya range dari film banyak yang kalau di industri kita yang udah mulai tua malah nggak laku. Kalau kita lihat di luar negeri semakin tua semakin matang dari pengalaman acting, dari pengalaman apa segala macam, sehingga bisa life is not only anak-anak muda. Hidup itu banyak orang tua yang bermasalah, bisa memerankan seorang ibu, and so I think kita butuh kasih tempat buat aktor-aktor yang lebih senior untuk memerankan apapun itu. So this in this industry maybe. Tapi di luar itu, I think it's like okay lah. I mean, banyak orang nanya sama aku, enak gak sih terkenal gitu? Banyak lah orang biasa awam gitu, enak gak terkenal gitu? And I think satu kelebihan adalah sangat mudah buat kita untuk baik sama orang. Kalau kita ketemu orang nggak kenal, hello, kita yang ngucap hello dulu, mereka nggak aneh. Coba kalau orang nggak kenal kan mereka udah defensif dulu kan. Tapi kita punya kesempatan untuk bisa berbuat baik sama, we can just say hello and buat baik, orang nggak aneh gitu kan. Mereka malah seneng ngeliat kita. So I think itu kelebihan kita sebagai orang yang mungkin dikenal sama masyarakat ya. Jangan sampai diem-diem aja, jutek gitu ya. Yes and no. I mean kadang kita juga capek ya kan. Mungkin semua ngerti nggak pengen difoto, dikerubutin, but we're tired. Mereka nggak ngerti gitu ya kan. They just sombong loh, padahal bukan sombong gitu. But yes, kita dikasih platform untuk bisa baik dan orang akan lebih gampang menerimanya, which is a good thing ya. Ya, tapi itulah tugas sebagai seorang public figure. Memang tidak seharusnya kita menunjukkan rasa capek kita. Ya, betul. Kita tetap walaupun capek tetap harus senyum. Gak mau difoto pun tetap harus mau nggak mau. Mau tidak mau. Iya kan kayak kita di sini ya. Kadang-kadang suka drama dulu pagi-pagi. Nggak ada, lu aja, kita mah enggak. Sama biasa aja. Kalau sampai di sini Dewi udah Enggak. Iya dong, kalau aku perempuan wajar dong pagi-pagi harus dibersihin Wajar kalau semuanya. perempuan. Mau ada tamu pagi-pagi ambiar. Ini datang-datang udah dandan aja nggak diurus. Nah, tapi ngomong-ngomong nih kita balik lagi ke Mas Zack Lee. Katanya Zack Lee ini juga pernah jadi dubber gitu. Gimana sih dubber itu? Dubber cuma sekali doang. Dubber tuh apa sih? Kan banyak orang yang nggak tahu dubber itu apa. Isi suara buat kartun. Waktu itu ditawarin, terus ya aku ajak anak aku yang cuma satu, ajak anak aku juga untuk isi suara kartun aja. Oh, kan dubber tuh kalau yang rame-rame suka dog. Kan itu drummer. Nggak usah marah-marah, kita tahu. Ya, maaf ya Mas ya, situasi kita emang kayak begini. Coba dong Mas Zack Lee, cobain dong, contohin. Salah, aduh. Kartun apa yang didubberin? Ricky Rhino waktu itu judulnya. Ricky Rhino. Dialognya seperti apa? Aduh, udah lama lupa. Oh, udah lama. Kayak gimana Wi kalau dubber tuh? Apaan sih? Capek banget. Itu kartun apa ya, Kak? Baling bambu. Oh iya benar. Iya benar. Zack Lee cobain dong dubbernya gimana Itu waktu itu? baling bambu tadi Doraemon ada sengau. Gue dari kecil nonton Doraemon. Nonton Doraemon juga? Iya, dari kecil. Tuh, kita sama emang. Iya dan juga kan kita tahu ya, dan aku kan ngefans banget sama Zack Lee. Ya, aku juga. Ya. Zaman dulu apalagi sama Nava Urban. Iya, aduh pasangan couple, pokoknya couple yang manis gitu ya. Manis banget Yang gitu. satunya ceweknya cantik, yang satunya cowoknya Betul. ganteng. Dan juga ada kabarnya kalau Zack Lee ini tuh gak pernah mau publish pasca cerainya bersama dengan Nava Urban. Kita lihat ya artikelnya ya. Zack Lee tidak pernah publish pasangan pasca bercerai dengan Nava Urban. Netizen mungkin gak dipublish. Nah, gimana tuh Zack? Tanggapannya? Kan kalau sama Nava Urban kan dikasih tahu ke semua orang nih. Orang tahu. Nah, sekarang ini kan semua orang tahu bahwa Mas Zack Lee lagi sendiri, ya kan selepas pisah dari Kak Nava. Ada nggak sih pasangannya gitu? Apa nggak Nggak ada sengaja sih. tidak dipublish? Nggak ada, pernah ada, cuman memang nggak dipublish. And
now I think prioritasnya beda ya, aku lagi ngurusin anak terus, so I'm biasa aja sih. Ya teman-teman aja lah dulu gitu, berteman aja. Teman tapi mesra. Bisa juga, bisa enggak. Oh, Bisa iya, bisa enggak. masih lu bad boy lu dia. Tapi selama ini setelah tidak bersama dengan Nafa Urba, nggak pernah ada. Ada. Oh, ada. Ada nggak mungkin? Nggak mungkin nggak ada. Masa laki-laki Ada. seganteng ini nggak ada? Pasti Antri banyak kali dong ya. yang antri ya, Nih teman kita nih di Antri depan nggak? nih, kakak kita dia. Iya. Tapi yang paling seru ya, Zekli sama Nafa Urba tuh tetap selalu berteman dan berkomunikasi baik ya. Betul. Very good. Iya. Soalnya. Karena kan ada, oh ya. Tetap kompak dengan Zekli meski telah bercerai. Nafa Urba, kami sepakat jadi orang tua yang utuh untuk anak. Ini jadi contoh ya. Ini jadi contoh buat orang buat mereka-mereka yang gagal dalam berumah tangga tapi mempunyai buah hati. Jadi setidaknya buah hati tidak menjadi Contoh korban buat dalam- siapa? Contoh buat lu juga. Kan gue belum punya buah hati. Oh iya. Iya, gue kan nikah nggak pernah punya anak. Buah hati lo kan harta lo nih. Enggak, buah hati gue Felis Gabriel. Oh, iya, Oke, iya. kalau soal anak nih, pastinya kan ada perjanjian antara suami dan istri. Ya. Iya dong. Iya dong. Apakah tidak ada perjanjian ya udah kita merawat sama-sama? Atau mungkin ada komitmen kamu Senin sampai Rabu buat Kak Nafa, mungkin setelah Nggak ada sih, bener-bener bebas, kita sama-sama punya. Aku rasa perceraian hal paling susah yang aku sama Nafa ngelewatin, karena prinsip kita, karena kepercayaan kita, we don't believe in divorce, I don't believe in kawin untuk kedua kalinya, makanya it's very hard for me, I don't see it, nggak lihat gitu. Jadi buat kita tuh, kita udah gagal di situ, sebisa mungkin kita jangan gagal di anak. Jadi kita nggak ada atur-atur, nggak ada apapun, bener-bener kita berusaha komunikasi dengan baik in every way, termasuk banyak hal. Dan kayak sekarang Nafa lagi sibuk di Magelang, anak juga sama aku terus, bener-bener we always talk every single day ya. So bener-bener semua kita lakukan for Mika, ya kan, sebisa mungkin kita akan Michaela, kita selalu hadir buat dia gitu. So Iya. Ya karena I remember ya that time di saat Zack tuh sama Nafa bersama, you guys were very lovely banget kan. Yeah. Dan bisa kelihatan dari sosial media setiap kali di post tuh kalian adalah pasangan yang sampai tidak terpikirkan kalau pada akhirnya harus berakhir gitu dan berpisah. I think karena banyak hal, I think because I was too young. Aku nikah tuh umur 22 tahun. Oh, Nafa itu 26, I think I was too young. Oh. And pada waktu itu, panjang ceritanya, tapi kan aku datang dari orang yang nggak kenal Tuhan, aku nggak punya agama, keluarga aku Chinese, segala macam. I had a, and then I was a Buddhist, ya kan, dan aku berjumpa sama Tuhan and mengalami perubahan hidup yang luar biasa, and then 6 tahun menikah, and then jatuh, I did cheat, selingkuh segala macam, messed it up, Wow. and semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan, it's what we do with it, how we become a better person, kan, and so we forgive each other, it takes two to tango, Wow. and dari situ ya, we commit on being a better person, taking care of our daughter. And Bentar, Mas, jangan pakai bahasa Inggris terus. ya susah, aku juga bingung ya. Aku berusaha. Ini kasihan nih Mas penonton, kasihan. Ya. Ya. Sama Kak. Nggak ngerti ya? Kak bukan penonton aja, kita juga. Tapi it's beautiful ya. Ya, Lalu. ya jadi ya sekarang kita berusaha yang terbaik for Mika. Ya. And, life goes on. Sangat menarik ya, karena memang saya tidak sering ketemu sama Nafa, tapi suka ngobrol gitu sama Nafa dan melihat juga perkembangannya Nafa setelah tidak bersama dengan kalian tidak bersama lagi. Ya. Dan pertumbuhan Nafa hubungan bersama dengan Tuhan kan semakin luar biasa ya. Tadi dikatakan bahwa ini ada hati besar dari Zekli mau share di sini pagi-pagi ambiar bahwa bercerai, pernah cheat, pernah selingkuh gitu ya bahasanya ya. Yeah, it's life. I mean, it is what it's it is. life. It's a part of life. Yeah. Dan yang menjadi menarik itu adalah di saat tahu bahwa Zekli, ini adalah waktunya untuk mengenal Tuhan dan semakin dewasa, proses pembelajaran itu benar-benar sangat diresapi. Nah, yang menjadi penasaran buat saya itu adalah setelah tahu bahwa titik terendah dan sadar bahwa itu kesalahannya kalian berdua sebagai manusia dan pasangan muda, apakah nggak pernah ada lagi komunikasi untuk mau rujuk kembali gitu? Apalagi sama-sama sendiri. Ada. Apalagi, Kadang-kadang iya, betul. ada, cuman ya
we're okay, dia juga sibuk, aku juga sibuk, so we ada beberapa kali ngomong, cuman kayak this is good, we're best friends. Yang mendahului siapa yang beberapa kali ngomong tuh pasti ada yang mendahului kan? Kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang kalau lagi minum dulu ya, lagi yang ngomong-ngomong ngasal gitu-gitu. But yeah, Berarti masih ada perasaan dong satu sama lain baik Zekli maupun Nafa. I will always love Nafa. She is the mother of my daughter. And but what is love? Ya kan, what is love? Apa kita cari cinta yang kepayang-payang? Apa cinta yang lebih dalam gitu? Cinta yang berkata bahwa apapun yang terjadi sama lu, gua bakal ada di situ. Wow. I think Nafa juga knows that, and she is the same for me, bahwa we don't have to be together, tapi kalau sampai we need anything, we will be there. Tapi kita akan ngebahas lebih Cinta dalam bukan tentang hanya pandangan pertama Iya, aja ya. betul. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang itu ya, dan sebenarnya juga yang menjadi penasaran seperti apa perkembangannya Mika Mika. ya, Mika masih terus berkomunikasi dan berhubungan sama Mika ya. Of course, Selalu I'm jalan Mika. setiap hari ya. Oh, with She you. lives with me, she sleeps with me. Apalagi Tadi sekarang pagi- Kak Nafa lagi ada di Magelang. Ya, Nafa kan lagi Magelang, so aku yang ngurusin dia antar sekolah. Hari ini aja nganter karena di sini. Jadi tadi minta tolong supir, biasa aku yang nganter, siapin breakfast, siapin lunch, segala Ya macam buat dia Allah. itu. Luar biasa ya, laki-laki tuh harus kayak begini ya guys. Apanya luar biasa, Berperan, Bang. jadi perannya itu bukan hanya sebagai suami saja, tapi bisa berperan Jadi ibu ganda, juga, menjadi iya. juga, ya. Iya, iya. Wajib lah itu. Itu wajib Ya, ya. of course, I'm with her father. Kan ada kan cowok yang, gue udah kerja lo pagi siang malam, jadi itu udah urusan lu ada. Tapi berarti kalau pas lagi mamanya ada di sini berarti sama mamanya. Yes and no, tergantung anaknya sih, bebas. Maunya, bebas Kadang-kadang milih. sama yang sering enak juga gitu. sama ibunya segala macam ya. Ya, Aku ya. juga masih suka nginep di rumah Nafa. Oh, ya Allah, ini mah ini banget ya, bule Which is banget. very close ya. Ya. Best friends, Best friends. sahabat. Bestie. Iya. Say. Iya, benar. Saking bersahabatnya juga sering jalan-jalan bareng ya. Sampai ke luar liburan negeri. bareng juga. Liburan bareng ke luar negeri. Kita lihat sama-sama artikelnya. 7 potret Nafa Urba dan Zekli liburan bareng buah hati ke Jepang. Emang Ini kapan ya, Zek? This year. Oh, this year. tahun ini. This year. Bulan apa? Julai, Agustus. Junai. June. Soalnya pas Nafa ulang tahun 15 June ya. Jun tuh bener, Jin dan Jun. Berarti memang kemungkinan 90% bisa rujuk ya. Ini ulang Iya. tahun Kak Nafa aja. Belum kelihatan. Lagi enak lurus aja gitu. Tapi Lurus. by the way itu kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri gini, siapa yang ngajak? Mika? memang Ya mau semua kalian? lah ya kan, aku ngajak, aku bilang yuk kesini yuk, gini yuk. Jadi ya. anak tuh bener-bener gak kehilangan peran orang tua ya. Ya, I think it's important karena banyak yang aku juga kenal yang ya udah cerai berantem ya kan, terus anaknya yang jadi ini rebut-rebutan anak, dan menurut aku ya kita bukan manusia sempurna tapi cukup sedih ya, maksudnya you know it's like very sad aku lihat. Ya kok bisa sih maksud Iya, aku tuh gimana? I think kembali lagi, I think it's really kita sebagai manusia bagaimana menekan ego, menekan kesombongan kita, menekan egois kita gitu. Tapi kalau misalkan Kak Nafa ada pasangan, apakah masih tetap Ya, it will depend on the pasangan. Tapi aku juga Nafa sama aku sempat pacaran gitu. Aku bilang tidak ada satu orang pun yang bisa come between Nafa and my daughter. Kalau mau, laut, I don't care. Aku suka banget. I don't care. Luar biasa. Gak nyangka ya. Makanya kalau punya pasangan dan itu membatasi aku untuk ngurus anak bareng Nafa, yang mendingan nggak usah. Aku Ih, pilih anak banget luar biasa. bisa, dan Nafa juga sama. Ya gue Emang apaan, Ki? bisa sendiri gitu. Enggak kan daripada dia lebih milih anak dibanding pasangan loh. Kalau punya pasangan mengatur-ngatur anak, jadi hubungan sama anak jadi renggang, lebih baik dia pilih anak. Oh my god. Dia bapak yang benar, bapak yang baik. Maksudnya untuk aku sendiri pun yang pernah divorce, jadi belajar gitu loh, Zekli. Ya maksudnya. semua belajar, kita sama-sama belajar. Belajar. Terus dia pengertian. berarti kalau King Nasar anaknya King Gak Nasar apa-apa, berarti aku harus belajar sama dia. Dia aja nggak apa-apa, dia penting mau jalan bareng apa, kan
Gak masalah ya Gak kan? masalah, berarti aku harus belajar itu juga. Iya dong. Ya kan, tapi kalau King Nasar orangnya baik banget, sayang. Ya kan, kalau misalkan ada yang gak ngasih anaknya, ya aku gak tahu. Ya tak sawer baik. Tapi luar biasa ya Zakely ya. Kita mau lihat sama-sama isi hatinya Zack buat Nafa. Apa ya? ini dia. Ada gak sih laki-laki yang kayak begini? Dia walaupun sudah menjadi mantan, dia tetap akan pasang badan buat mantannya. Bener. Gitu loh. Luar biasa loh. Bukan malah memusuhi, bukan malah menzolimi, itu luar biasa banget. Ya. Coba Zakely, tell us how's your feeling? Bagaimana perasaannya Zack up until hari ini gitu pada Nafa? Gimana ya, bingung ceritanya. But ya itu, that's it. I mean, she's the mother of my daughter. Kedua, kita pernah punya hubungan aku dari umur 19 sampai sekarang. Jadi itu udah setengah dari hidup gua gitu. Jadi ya kayak Kakak. oh, no lah, nggak ada kakak lah. Tapi ya kayak just very, ya mau gimana. Best. It will always be in my life. Sampai mati kita barengan. Gitu, walaupun udah gagal, gue juga banyak salah, you know. Ya, ke depan lah. Iya, tapi gimana Masa kalau gue ngomongnya? Iya. Tapi but then again kan di saat sudah berpisah, walaupun sekarang berteman, bersahabat, kejadian apapun bisa terjadi. Iya. Either itu will come Kita masih your side. apanya? Kejadian apa nih? Maksudnya seperti mendapatkan pasangan, kan bisa terjadi dong. Bisa. Kayak Zakely mungkin bisa Iya, apalagi ketemu tidak ada seseorang, komitmen, kan? dan Nafa juga bisa mungkin jatuh hati sama Dengan seseorang. Rela nggak kalau misalkan Kak Nafa jatuh hati dengan seseorang? Rela kalau itu membuat dia bahagia dan cowok itu benar dan bisa ngurus dia, of course gitu. Dan aku akan very welcome gitu. Dan Nafa juga tipenya juga sama begitu. Pokoknya jangan pernah membatasi hubungan kita sama anak kita Iya. gitu. Jadi kita juga dewasa, pasangan kita juga harus dewasa, and yang udah lewat, you know, and I think it's as simple as Iya, tapi yang paling disuka di sini kan tadi dikatakan bahwa hubungan Nafa sama Zakely sekarang ini sudah kayak sahabat. Iya. Nah, terbuka apa sih ngomongnya? Maksudnya ada peraturan nggak dikasih tahu ke Nafa? Lo kalau dapetin pasangan baru, iya. jangan yang begini ya. Maksudnya di luar Walah, dari dia paham, membatasi anak. dia paham, gue juga paham lah. Kita punya prinsip, kita orang percaya Tuhan, kita tahu apa yang baik, yang benar, yang buat Mika segala macam. Masih komunikasi sampai sekarang intens, Kak Zack. Every day, Every day sama Kak almost Nafa? every day ya. Itu biasanya Hampir setiap dikomunikasi tentang apa? Anak atau kamu mungkin? Kalau sekarang lagi masalah anak karena anak aku mulai remaja ya kan, jadi banyak yang harus kita bahas, banyak yang harus kita sepakat, bagaimana mendidik, bagaimana mengatur anak dan sebagainya. Dan ya kadang juga masih sama-sama keras, kadang kalau nggak setuju dikit dan mendingan jangan ngomong ya kan, karena bisa naik, berantem tetap kadang ada, but berantem pun besok juga ada dan oke, that's it, lewat, we keep on going. Gitu, nggak kayak lu sama mantan lu duit mulu, Wi. Duit mulu kalau sama mantan lo dulu kan diributinnya. Gak apa-apa, ambil duitnya, yang penting jangan ditipu hati gua. Oke. Iya, tapi bagus banget ya ceritanya Nafa sama Zakely itu memang selalu menjadi apa ya, inspirasi. Buah bibir. Iya, buah bibir, tapi buah Mungkin bibir. karena sahabat juga, mungkin kalau kita malah jadi pasangan malah berantemnya nyangkut terus ya. Pada kan gue nggak di rumah Justru dia, kalau- gampang. Justru karena bukan pasangan lagi dan Mungkin. sudah tidak ada komitmen. Harusnya lebih kita bisa lebih kepala dingin, lebih nggak egois ya kan. Kalau mungkin ketemu terus juga, Betul. ya kan. Maybe. I don't know, I might be wrong, but Coba Iya. dong ungkapin isi hati buat Kak Nafa Urba. Pasti kan beliaunya nonton, kalau nggak nonton di YouTube kan, Nah, pagi-pagi nonton. ambiar. Nafa, we love you. God bless you. Apapun yang kamu lakukan berhasil, apapun yang kamu sentuh jadi emas. Perlindungan Tuhan lengkap di atas hidupmu, diperkenan, full of grace, love, peace, joy, and we bless you. Me and Mika, we bless Buat you. anak, Buat Mika? Mika every day I bless her. Jalan ke sini I bless her. Aku doain dia terus. Oh. Mika diberkati. Mika jadi anak yang luar biasa ya. ini yang dinamakan harta yang paling berharga. Betul. Adalah keluarga. Iya. You understand this song? Of course I understand. Oke. course, Ya. banyak Sebenarnya aku Seperti lebih- kita, Iya. seperti kita, keluarga adalah segalanya. Kita bertiga, kita tetap berharap berempat. Mudah-mudahan Mas Rian dikasih ketabahan. Aku jadi ingat Mas Rian kalau kamu ada di sini. Mas Rian tetap semangat ya sayang, dan buat penonton di rumah tetap setia bersama Pagi-Pagi Ambiar. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jaga!